Kedatangan bit ISP kelistrikan mati total mas, lampu speedo juga mati. Nah ini ya, kunci kontak on, lampu mil tidak menyala, tapi mesin masih bisa berbunyi. Nah, lampu mil nggak menyala ya, klakson, lampu sen nyala tapi redup ya. Nah mati lagi mesinnya. Lalu di sini mas, kabel dari motor ini kayaknya sudah pernah dioprek ya, sudah dedel duel kabelnya. Nah itu kabelnya amburadul ya. Dan ini juga soket kabel ECT ini, wah parah banget ini. Lalu ini kabel dari sensor CKP ini juga sudah dilangsung ya, tidak ada soketnya ya. Oke, ini juga pengisiannya tidak normal mas ya, kita cek. Jadi kelistrikan mati semua, pengisian tidak normal, lampu mil tidak menyala ya. Ini akinya 12,45. Nyalakan kontak ya, 12,45. Lalu sekarang kita coba cek sekringnya mas. Biasanya kalau kelistrikan mati total, sekring masalahnya. Kunci kontak saya matikan dulu. Oke, ini sekring di deretan kiri. Ini ada arus standby ya. Oke, ini adalah arus standby. Kemudian yang deretan kanan ini akan ada arus ketika kunci kontak on ya. Oke. Nah, di sini tidak menyala. 1, sekring 2 juga tidak menyala. Sekring yang nomor 3 ini juga tidak menyala. Oke, semuanya tidak menyala ya. Sekring deretan kanan ini menyala ya. Nah, jadi begini mas, apakah sekring ini putus? Kita coba buktikan mas. Dan kayaknya nggak mungkin ya, sekring langsung putus tiga-tiganya, kayaknya nggak mungkin ya. Nah ini sekringnya kelihatan tidak putus ya. Oke, coba saya pasang kembali. Oke, jadi begini, di sini sekring ini akan ada arus itu ketika relay sudah berfungsi ya. Tetapi yang kiri ini memang ada arus standby ya dari baterai. Nah, kemudian sekring yang deretan kanan ini akan ada arusnya ketika relay ini berfungsi ya, relay yang kecil ini, relay yang kaki 4. Nah, apakah relaynya rusak atau apakah kabel kunci kontak putus? Bisa jadi. Lalu di bagian bawah box sekring ini kelihatan berjamur dan sudah korosi ya, kotor juga. Tapi kayaknya nggak ada kabel yang putus mas di sini mas. Oke, coba saya lepas. Nah ini relay kaki 4. Apakah relay ini rusak? Oke, jadi begini mas ya. Ini ketika relay ini berfungsi, maka sekring deretan kanan ini akan ada arus ya. Jadi yang ini, yang pin sebelah kanan ini ketika connect, sekring akan ada arus. Nah, dari mana ini bisa connect? Itu karena pin yang kecil-kecil ini ada aliran listrik ya, maka ini akan berfungsi. Sekring juga akan ada arusnya ketika pin yang ini tadi connect ya. Nah, sekarang coba kita cek pin dari kaki relay kaki 4 ini, kunci kontak mati ya.
Nah, pin yang kecil-kecil ini harus ada arus salah satunya. Nah, ini ada arus standby, ini bener ya. Nah, pin yang ini akan connect ketika relay berfungsi ya. Nah, lalu pin yang dua ini harus ada arus salah satunya ya, saat kunci kontak on. Nah, ini saat kunci kontak on ada arus ya, salah satunya harus ada arus. Oke ya, kontak on ada arus, berarti kunci kontak aman ya. Kabel yang dari kunci kontak menuju ke sini aman ya, tidak putus di jalan. Arus standby juga aman ya. Nah, jadi ketika relay berfungsi di sini akan ada arusnya ya, sekring yang deretan kanan ini. Nah, apakah relay ini tadi rusak? Bisa jadi ya. Kemudian di sini ada motor Scoopy mas, kebetulan sekali ya. Sekarang coba ini kita pinjam relay milik Scoopy ini ya. Saya lepas dulu dan coba kita pasang ke motor Beat tadi. Apakah sudah bisa menyala? Jika menyala berarti relay ini yang rusak ya. Jika masih tidak bisa menyala, nah itu kita harus periksa lebih jauh lagi ya. Oke, ini kelihatan baru sekali ya. Oke, kita pinjam dulu. Kemudian ini kita pasang ke motor Beat ini tadi ya, milik Scoopy ini. Nah, selanjutnya coba kita kontak on. Oh, ini kontak sudah menyala ya. Kontak sudah menyala tetapi ya masih jong ya. Lampu mil, lampu speedometer masih tidak menyala, kelistrikan masih mati ya. Oke ya. Oke, berarti relay tidak masalah ya. Berarti masalahnya bukan pada relay. Nah, sekring di sini juga masih tidak ada arusnya. Nah, sekring di deretan kanan ini masih tidak ada arusnya, berarti relay tidak masalah karena sudah kita coba ya dengan motor lain. Selanjutnya, nah ini saya nyalakan motor dan kita periksa kembali sekring deretan kanan ini, apakah menyala. Loh, ini kok malah tetap nggak menyala ya. Harusnya menyala. Loh, sekring bagian kiri ini kok juga tidak menyala. Ini malah tidak menyala mas. Oh alah, sorry mas, sorry ya, capitan tesped ini belum saya tancepin ke aki ya, sorry kawan. Nah ini sekring deretan kanan ini sudah ada arusnya ya, tetapi saat mesin menyala ya. Nah, semuanya ada arus saat mesin menyala, ini semuanya ada arus, berarti sekring ini kan tidak ada yang putus seperti itu ya. Oke, sekring tidak ada yang putus. Dan ini coba kita cek pengisian akinya mas. Apakah pengisian ini normal? Oke, saya nyalakan motor dulu mas. Motornya mati, mesinnya mati. Oke. Nah, sekarang coba saya gas. Oke, pengisian tidak naik mas. Pengisian tidak mau naik ya. Ya, pengisian aki tidak normal. Apakah relay kaki 5? Apakah relay kaki 4? Saya ragu relay ini sepertinya tidak terjadi masalah ya. Jadi karena ini kan sudah kita coba milik motor lain tetap tidak berfungsi ya. Kelistrikan tidak berfungsi, pengisian juga tidak berfungsi.
Sedangkan di sini tadi kaki relaynya ini sudah kita cek normal ya, ada arus. Kalau dibaliknya ini kan, nah di sini ada kabel hitam ya. Kabel hitam ini dari kunci kontak ada arusnya ya. Tadi kita periksa kabel dari kunci kontak ini ada arusnya. Arus standby juga ada. Oke, sekarang kita cek kembali mas. Nah ini ya, ini arus dari kunci kontak ada ya, menyala. Tespen menyala, berarti kan kabel yang dari kunci kontak tidak putus seperti itu ya. Karena ini tadi kaki relay ini sudah ada listrik, harusnya kaki yang bagian sini sudah aktif ya, seperti itu. Di sini sudah ada arus salah satunya, seharusnya ini sudah aktif ya, relay ini sudah aktif. Tetapi kenyataannya relay ini tidak aktif, padahal di kaki sini sudah ada arus standby, arus dari kunci kontak juga ada. Relay sudah saya ganti ini ya, tetap kelistrikan masih tidak mau menyala ya. Jadi saya pastikan relay ini tidak rusak ya. Lalu oh ini saya baru ingat mas ya, di sini nah ini kan ada kabel hitam dan kabel hijau laras putih ya. Kabel hijau laras putih ini kan masa dari ECM mas ya, masa relay kaki 4 tadi. Nah ini kita periksa mas, ini kita periksa, saya baru ingat ya, ini tadi dari kunci kontak. Nah yang masa ini kita periksa mas, masa dari ECM nya kita periksa, capitan tespen ke plus aki ya. Nah masa ECM nya kita periksa, ini kabel hijau laras putih ya, itu dari masa ya. Kita periksa apakah masa dari ECM ini baik ya, acuan positif aki ya, karena kita cek masa. Kunci kontak on, nah ternyata tidak menyala mas ya. Seharusnya menyala ini mas, seharusnya menyala ketika kunci kontak on ya. Oke, ini kunci kontak sudah saya mainin, tetap tespen tidak mau menyala ya. Acuan positif aki karena kita cek masa. Oke, tetap tidak mau menyala, berarti ini sudah ada titik terang ya. Berarti apakah ini ECM atau kabelnya? Karena di awal saya sudah curiga kabel ini ya sudah gak beres ya kayaknya. Oke, sudah ada titik terang. Apakah masa relay ini tadi kabelnya putus di jalan? Coba kita periksa ya. Oke, ternyata benar mas ya, ini kabel hijau laras putih yang dari ECM menuju ke sini ini kayaknya putus di jalan karena tidak ada konektivitas ya. Jadi dari relay ini tadi kunci kontak ya yang sebelah sini, kemudian satunya ini kan masa dari ECM. Nah ini ternyata tidak connect mas ya, kita cek menggunakan avometer ya. Oke, ini berbunyi berarti tanda ada konektivitas. Sekarang dari situ menuju ke sini kita cek mas. Oke, ternyata tidak berbunyi ya, avometer tidak berbunyi. Nah berarti ini kemungkinan putus di jalan ya, seharusnya berbunyi ya. Nah ternyata tidak berbunyi, berarti putus di jalan. Nah terus di sini sudah saya siapin kabel. Ini coba saya langsung dari ECM tadi menuju ke sini ya. Ini coba saya tancepin ke sini. Sementara saya tancepin ke sini mas ya, ibarat sudah saya sambung seperti itu ya. Sebentar, saya rapikan dulu kabel ini mas, supaya agak kongslet ke sampingnya ya. Nah seperti ini mas, dari sini tadi ya, ibarat sudah saya sambung seperti itu ya. Kemudian ini kita cek lagi. Nah ternyata sudah berbunyi ya avometer, ini tanda sudah connect seperti itu ya. Nah berarti sudah tersambung kabelnya.
Sekarang coba ini saya pasang. Nah, pastikan klik. Setelah itu ini sudah tersambung. Setelah itu kita cek menggunakan touchpen capitan ke plus aki ya. Nah, ini kita cek seperti tadi, kontak on. Oke, ternyata touchpen sudah menyala ya. Nah, saat dikunci kontak on ini menyala, berarti masa dari ECM sudah ada seperti itu ya. Berarti kabel sudah terkoneksi seperti itu. Sekarang ini relaynya coba saya pasang dan kita nyalakan motor. Apakah kelistrikan sudah berfungsi seperti ini ya. Oke, sekarang kita nyalakan motor. Alhamdulillah ternyata sudah beres mas ya. Oke, kelistrikan sudah menyala, lampu mil sudah menyala ya, dan full pump juga sudah berbunyi mas. Lalu pada relay kaki 4 sini, saat saya kunci kontak on terdengar ceklik seperti itu ya. Nah, kelistrikan sudah normal kembali. Klakson, lampu sen sekarang kita coba nyalakan. Nah, motor sudah berbunyi mas. Nah, double starter juga sudah berfungsi ya. Oke, ternyata masalah hanya sepele itu tadi. Oke, motor sudah berbunyi. Lalu coba sekarang kita cek pengisian akinya mas, apakah sudah normal ya. Yang tadi tidak normal kan, sekarang coba kita cek pengisian akinya ini. Oke, ternyata pengisian aki juga sudah normal, sudah kembali normal ya. Nah, itu ya. Nah, hanya masalah kabel masa ECM tadi putus, semuanya tidak aktif ya, semuanya tidak berfungsi ya, gara-gara satu kabel ini ya. Mungkin ini putus di jalan, mungkin di sebelah samping sini kayaknya. Nanti kita benerin ya. Sementara coba saya sambung seperti ini, ternyata normal, berarti kan fix kabel itu tadi putus ya. Nah, kalau kita lihat di diagramnya sini mas, itu mudah sekali ya. Jadi kan seperti ini, dari aki ini ya. Nah, ini kabel merah tadi menuju ke ini relay kaki 4 ya. Ini kan arus standby ya, arus standby dari baterai tadi ada. Kemudian yang dari sini kabel hitam, ini kabel hitam menuju kunci kontak. Nah, ini kan kunci kontak ya. Oke, dari kunci kontak sini kabel hitam menuju ke relay kaki 4 ini ada arusnya juga ya tadi ya. Kita periksa ada, tapi ternyata di sini yang menuju ke sekring ini, sekring 10 ampere dan lain-lain ini semuanya tidak menyala ya. Nah, termasuk mil, sekring, semua yang di sini ini tadi tidak menyala ya. Itu disebabkan kabel massa dari ECM ini, hijau leres putih ini, ternyata putus di jalan mungkin ya, makanya di sini tidak nyala semua. Terus masalah pengisian ini kan ini tadi kan tidak aktif ya, ini tadi tidak aktif kabel yang dari sini. Nah, ini kan juga menuju ke relay kaki 5. Nah, ke sini mungkin pengisian tidak aktif karena relay kaki 5 ini tidak connect ke sini ya. Tadinya mungkin connect di kabel satunya ini, sedangkan tidak connect ke pengisian sini, jalur pengisian, makanya pengisian juga tidak aktif ya. Setelah kabel massa ECM ini saya sambung, ternyata di sini sudah aktif ya, dan pengisian juga kembali normal seperti itu ya, karena bisa tersambung. Nah, seperti itu mungkin ya. Nah, seperti itu sederhananya ya. Jika kita lihat diagram seperti di gambar ini, sangat mudah sekali mas ya, kita tidak bingung ya. Oke, sudah jelas semua ya, sudah jelas yang bermasalah kabel massa ECM ini. Karena di awal saya juga agak
ragu dengan motor ini karena kabelnya sudah dedel duel ya ini. Nah, termasuk ini juga sudah disambung langsung ya. Kelihatan sekali motor tidak terawat ya. Jadi benar sekali kata kawan-kawan di TikTok ya, jadi mekanik itu mudah, yang susah itu cari penyakitnya ya. Nah, ini yang saya alamin ya. Jadi kabel ini tadi hijau leres putih menuju ke ECM ini putus. Saya juga sempat was-was Mas ya. Sempat was-was apabila kabel masa ECM ini tadi tersambung kok kelistrikan masih tidak menyala, itu pasti ECM ini yang rusak ya. Ternyata kabelnya tidak tersambung, berarti ECM ini masih selamat seperti itu ya. Saya lega sekali setelah kita lakukan penjemperan kabel, ternyata kembali normal. Berarti kan masalahnya pada kabel itu tadi ya. Terus ini relay sempat juga saya pinjam ke motor lain, tidak ada perubahan, berarti relaynya tidak ada masalah ya. Masalahnya pada kabel masa ECM ini tadi. Oke, mungkin seperti itu ya, mungkin bisa jadi pelajaran buat kawan-kawan. Saya akhiri, terima kasih.